Nah, sekarang saya akan laporkan ke rekan-rekan pers terkait kasus pembunuhan beberapa TKW yang disebut di media seperti itu. Kami menyebutnya PMI oleh Wawon CS yang proses hukumnya sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi sejak kasus ini muncul, BP2MI telah menerjunkan tim secara rahasia untuk melakukan investigasi di lapangan, ya, dipimpin langsung oleh Irjen Polisi Ahmad Kartiko selaku deputi, dibantu oleh para direktur pelindungan, bahwa kami menemukan data yang hasil koordinasi terakhir dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum bahwa ada 11 PMI ya, yang menjadi korban penipuan. Satu, atas nama Farida binti Ening, telah dinyatakan meninggal dunia, berasal dari Bandung. Farida dibunuh dengan cara dicekik oleh tersangka Solihin dan meninggal dunia, asal dari Garut. Siti Fatimah meninggal dengan cara melompat ke laut karena diiming-imingi penggandaan uang oleh Wawon dan Solihin. Kemudian ada 5 PMI, media menyebutnya TKW ya, yang masih berada di luar negeri. Ya, satu atas nama Evi Luciana, diduga berada di Dubai, asal Bandung. 2, Yemi Nur Saada, diduga berada di Mesir, berasal dari, tadi 3 jelas, yaitu Yenti, identitasnya masih dalam proses penyelidikan, dari mana, tanggal lahir dan sebagainya, tapi diduga ini berada di Dubai. Kemudian Entin, identitasnya masih dalam proses penyelidikan, ya, asal dari mana, tanggal lahirnya, kemudian diduga ada di Abu Dhabi. Kemudian ada 2 PMI yang masih hidup, ya, dari 11 tadi, dan sekarang diduga kuat berada di Jakarta. Satu atas nama Neng Hana, diduga berada di Jakarta, berasal dari Karawang sesuai tanggal lahir di KTP. Nah, selanjutnya 2 orang ini masih dalam proses pencarian identitas keberadaannya, yaitu atas nama Nenek, ya, identitasnya dalam proses penyelidikan, dan Sulastini, identitasnya masih dalam proses penyelidikan. Yang di Jakarta ya, tadi kan di luar ya, 2 masih proses penyelidikan identitas, yang di Jakarta juga gitu. Kemudian keterkaitan antara pelaku dan korban ini begini. Ini diawali oleh salah satu PMI atas nama Yeni yang 10 tadi, yang kemudian menjadi korban juga penipuan saudara Wawon. Modusnya seperti apa? Modusnya adalah Yeni ini memperlihatkan video dari saudara Wawon ya, tentang penggandaan uang. Jadi di video itu, walaupun kami juga belum dapat videonya, video itu kan milik dari kepolisian. Jadi di Yeni anak ini dari Wawon tadi. Nah, Wawon ini dikenal familiar, dipanggil dengan panggilan Aki Banyu. Ya. Kemudian video tersebutlah yang saya katakan tadi digunakan Yeni untuk mengajak PMI lainnya, ya, untuk menggandakan uang. Tentu dia harus menyerahkan uang dengan harapan digandakan. Dari hasil pengecekan, 11 orang yang menjadi korban itu hanya 3 orang yang terdata di Sisko. Namanya 1, Farida, ya, yang tadi dinyatakan meninggal dunia. Farida itu 1 di antara 2. Aslen, ya, kemudian Evi Luciana. Ini ada dalam Sisko BP2MI. Sementara 2 orang masih dalam proses pencarian data identitas sebagaimana saya sebutkan tadi, berdasarkan informasi dari penyidikan dan penetapan tersangka. Kemudian sebanyak 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Sampai koordinasi terakhir dengan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, penyidik ini masih melakukan pemeriksaan kepada pelaku, saksi, dan korban terkait modus dan motif dalam kasus tersebut. BP2MI tentu mengharapkan selain menyerahkan kasus ini tetap ditangani oleh penegak hukum, kita berharap ini mampu yang memberikan efek jerak, kemudian hukum yang seberat-beratnya ya kepada para pelaku. Terus ya, investigasi, pencarian informasi terhadap mereka yang masih dalam proses pencarian identitasnya, dan juga penyelamatan terhadap keluarga, khususnya kepada PMI yang namanya terdata dalam Sisko kita.